Buat aku tuh jadi seniman tuh nggak harus hidup gak sehat. Jadi seniman memang harus bisa memperhatikan pola makan, terus pola tidur juga harus diperhatikan. Kita bisa tetap sehat walaupun kita waktunya itu cuma sedikit. Nah, salah satunya adalah dengan cara meal prepping. Nah, sayurnya ini enaknya dia tuh all you can eat. Jadi kita mau makan sebanyak apapun boleh. Yang jahat sebenarnya bukan sayurnya, tapi dressingnya, temennya. Kalau dia banyak krimnya, gulanya, garamnya, itu yang bahaya. Orang bilang, gue paling otak gue paling encer kalau malam. Sebenarnya itu salah. Ya, itu yang kadang-kadang orang pikir itu normal. Ya, kita tuh kadang-kadang jadi kayak ke bawah. Jadi sebenarnya malam itu waktunya istirahat. Kita harus maksain. Tidur malam secara kualitas tidak bisa diganti dengan tidur siang. Hello, the health here. Welcome back to Clinic Dr. House Broadcast, the Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. And sekarang ada Dr. Gaby Doget. Halo. Dan sekarang kita ada tamu musisi dong. Tia Subiakto, hai. Hai. Dan ada suaminya, Mas Alex Kuple. Halo, Mas. Halo, hai. Mereka pengantin baru ya? Iya. Congratulations. Terima kasih. Oke, mereka happy dan mereka juga lagi ngeluarin lagu-lagu baru ya? Ya pokoknya kita lagi rutin ngeluarin single baik pun Mas Alex maupun aku. Kalau aku kemarin sempat yang seminggu sekali setiap hari Senin mengeluarkan single. Jadi sekarang total single aku tuh sekitar 20-an lah ya gitu. Wah, Sekitar ya. Sekitar lah ya. Sementara Mas Alex bareng ya bikin singlenya? Kalau saya dari 2020 udah rilis single sendiri juga solo sebagai solo. Sekarang udah 130-an lagu. Oh begitu ya. Oke, Healthier. Sekarang dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia, kita mempunyai tema besar adalah Indonesia Sehat. Dan sekarang kita akan bicara dengan para musisi ini. Sebenarnya bisa dibilang musisi senior ya? Kalau aku memang menjadi musisi dari tahun 97 gitu. Begitu juga Mas Alex ya. Mas Alex juga. Mas Alex di band apa ya Mas ya? Saya dulu sama Nugi. Sama Nugi ya. Oke, berarti mereka bisa dibilang musisi senior. Nah, mereka ini concern juga dengan pola hidup sehat gitu kan. Jadi sekarang kita mau mengangkat tema tentang menjadi musisi, menjadi seniman, namun bisa tetap menjalankan pola hidup sehat. Karena stigmanya yang berlaku di masyarakat sekarang nih kayaknya seniman makannya sembarangan. Kurang memperhatikan kesehatan. Setuju nggak? Ya. Kalau buat aku tuh jadi seniman tuh nggak harus hidup gak sehat. Jadi seniman memang harus bisa memperhatikan pola makan, terus pola tidur juga harus diperhatikan. Karena gini, aku tuh kan memang dari 98 sampai sekarang itu tuh lebih banyak begadang. Apalagi waktu pas zaman-zaman aku tuh jadi beranjak di usia 20-an, 30-an, itu tuh begadang tuh banyak banget gitu. Dan memang sampai kesininya mungkin karena aku juga mungkin perempuan juga kali ya. Akhirnya memang mengakibatkan loh kok badan aku ada ini ada itu, jadi kayak banyak keluhan di badan gitu. Jadi ya makanya kalau jadi seniman itu kita masih bisa hidup sehat gitu. Itu Mbak Tia yang perempuan loh ya tadi mengakui. Gimana dengan Mas Alex? Masalahnya Mas Alex selain musisi juga seorang psikolog kan? Ya betul. So kalau bicara dari sisi Mas Alex sebagai musisi cowok, kemudian juga sebagai seorang psikolog, gimana Mas? Ya kalau yang kan saya alami itu dari 9 bulan tuh. Emang kerjaannya kan studio rekaman tuh biasanya malam tuh. Gadang terus pada berasap merokok studio gitu. Jadi mulai umur 30 tuh udah mulai berasa kok ada enak badan gitu. Iya dok ya. Iya. Jadi mulai 30 tuh udah mulai kayaknya harus berubah nih, udah mengurangi begadang. Jadi kalau misalnya rekaman bisa nggak misalnya pindah ke jadwal yang siang gitu. Jadi kita bisa istirahatnya teratur gitu. Terus makanan juga, karena kan kalau kadang lupa makan kan, rekaman. Jadi sekarang yang sering saya alami sekarang itu sering sakit mah gitu.
karena nggak teratur makanan. Dan maksudnya mungkin seiring usia gitu kita berdua juga menyadari musisi tuh bisa kok jadi morning person gitu ya. Jadi morning person tuh maksudnya ya udah bangun pagi kerja pagi gitu. Jadi sebelum kerja sarapan terus udah gitu kerja. Menghadapi situasi yang normal, apalagi sekarang ini kan memang kita tuh bisa sebagai musisi tuh punya studio sendiri tuh bisa. Jadi kan kita bisa mengatur jadwal kita sendiri sebenarnya. Oke. Nah, Helvier, bicara soal kesehatan para musisi ini dilanjut oleh Dogep. Silakan Dogep. Oke. Halo Mas Alex dan Mbak Tia. Senang sekali bisa akhirnya bertemu di sini ya. Terima kasih. Tapi aku benar-benar karena emang baru pertama kali terpapar dengan dunia seniman. Memang baru pertama kali tahu ternyata seniman itu kalau makan ada yang nggak teratur atau mungkin jenisnya juga bermasalah gitu ya. Tapi aku salut banget tadi Mbak Tia juga bilang kalau misalnya we can be a musician tapi kita juga bisa sehat. Betul, karena gini dong. Jadi selama aku jadi musisi nih, aku juga lebih banyak ngopi. Jadi ngopinya tuh memang lebih dari 2 cangkir ya, pokoknya 5 mak besar gitu. Waduh. Jadi memang sempat ngalamin yang seperti itu. Terus udah gitu begadang yang memang tidurnya jam 3 pagi, terus tiba-tiba bangunnya jam 7, jam 8, terus lanjut kerja lagi kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Iya. Tapi memang ada kabar gembira buat Mas Alex dan Mbak Tia, kita tidak akan pernah terlambat untuk memulai pola hidup sehat. Ya, dan enaknya pola hidup sehat tuh sebenarnya dari kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dari makan, pilihan makanan, tidur, jumlah kopi yang diminum, bahkan aktivitas sehari-hari itu semua mencakup pola hidup sehat. Dok, emang kalau kopi itu sebenarnya batas toleransinya sehari berapa gelas sih? Kita nggak bicara cangkir, mak. Iya. Mak besar. Mak besar. Berapa dok? Mak besar itu kalau bisa cuma 2 cangkir sehari. 2 cangkir bukan 2 mak ya bu? Cangkir yang segini kecil. Cangkir yang kecil. Aku soalnya sempat ngalamin 5 mak sehari. Dia bisa 2 teko. Nah itu. 2 teko. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau kopinya kebanyakan? Kan memang orang tuh toleransinya beda-beda ya. Ada yang bisa sampai 5 tapi dia nggak kenapa-napa. Tapi masalahnya kopi itu menghambat penyerapan berbagai macam zat gizi yang kita butuhkan. Jadi bisa aja nanti tiba-tiba kita kekurangan zat besi karena dia nggak bisa diserap karena kopinya itu. Atau kalsium juga seperti itu. Oke. Nah tapi itu kan perlu assessment ya. Betul. Dok ya. Sekarang untuk yang umum aja deh dok, sebaiknya untuk kopinya nih para musisi ini berapa nih dok sehari? Berapa cangkir? Bukan mak. 2 cangkir lah boleh. 2 cangkir. Iya. Diingat-ingat ya bu, Pak. 2 cangkir aja sehari. 2 cangkir. Terus kalau makannya gimana nih Mbak Tia sama Mas Alex? Apa suka pesen? Masak atau sendiri. Masak? Selama ini kita pesan tuh. Soalnya kita tuh ahlinya di masak musik. Jadi kalau masak makanan nggak pernah. Jadi dapur rekaman. Dapur rekaman. Bukan dapur beneran. Kalau kita Jadi gimana dok? Jadi gimana dok nih? Mereka pesen dok. Iya. Nah, So beda tahu. Nah, ada berbagai cara ya untuk kita menanggulangi itu. Karena kita bisa tetap sehat, walaupun kita waktunya itu cuma sedikit. Nah, salah satunya adalah dengan cara meal prepping. Nah, meal prepping itu adalah kita istilahnya nyiapin bekal lah ya. Kita nyiapin bekal untuk dibawa besoknya, tapi isi bekalnya, nah ini nih yang saya mau kasih tahu. Harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada sayurnya. Nah, ini nih, di sini kita bisa lihat ya contoh-contoh makanannya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada nasi sama kentang. Nah, ini contoh dari karbohidrat kita yang Mbak sama Mas itu bisa bawa sehari-hari. Kemudian ini ada ayam. Ayamnya sih kalau bisa nggak digoreng ya, dipanggang, dibakar, itu masih boleh. Kemudian selain ayam itu sebagai sumber protein, selain itu protein bisa juga nih, ada tahu, ada tempe. Nah, tapi kita jangan lupa ada sayur. Nah, ini nih yang bisa bikin kita cepet singset, cepet sehat. Ini dia sayurnya. Kemudian kalau misalnya mau cemilan nih, aduh lagi bikin lagu kayaknya mau ngunyah gitu. Kita ada anggur, ada apel. Jadi sebenarnya cemilan buah itu sangat sehat tapi bisa mengenyangkan juga. Iya.
Tapi kalau misalnya nggak masak sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya. Misalnya walaupun misalnya kita masih pesan juga. Nah, kalaupun masih pesen, nah kita lihat aja jenisnya harus ada karbohidratnya, mau nasi, mau ubi, mau kentang, kemudian ada proteinnya, mau ayam, mau ikan boleh, tahu, tempe, dan harus ada sayurnya. Nah terus cara preppingnya ini kayak gimana dok? Aku juga jadi penasaran ya. Oke, nah kita contohin ya sekarang ya. Oke, kita coba prepping. Misalnya aku mau kentang aja buat besok gitu. Nah ini kita bisa ambil kentang. Berapa sih porsi kentang sekali makan? Boleh 1 sampai 2 kentang. 2 kentang. Maksudnya 1 buah. 1 buah. 1 buah. Dari 1 buah itu. Oke, ini misalnya aja. Kemudian kita fokus ke sayurnya. Nah, sayurnya ini enaknya dia tuh all you can eat. Oh. Jadi kita mau makan sebanyak apapun boleh. Yang jahat sebenarnya bukan sayurnya, tapi dressingnya, temennya. Kalau dia banyak krimnya, gulanya, garamnya, itu yang bahaya. Jadi kalau misalnya mau dressingnya minyak zaitun aja, nggak apa-apa. Minyak zaitun pakai lemon. Oh, jadi justru malah minyak zaitun direkomendasikan untuk dressingnya si salad itu. Betul sekali. Oke, nah karena sayur itu all you can eat, aku kasih deh nih paling banyak nih sayurnya. Nah sayur itu enaknya dia itu memperlancar BAB, dia meningkatkan rasa kenyang, dan dia menstabilkan gula darah jadi kita nggak cepet lapar. Oke, kemudian aku mau ayam. Nah ayam itu sehari sekali makan, maksudnya kita boleh 1 potong ayam. 1 potong ayam, kemudian kalau tempe berapa? Tempe boleh 2 potong. Tempenya boleh 2 potong. Kenapa harus 2 potong dok? Oke, karena untuk secara perhitungan kalori, kalau tempe itu 2 potong baru kalorinya itu mencukupi. Kalau enggak boleh aja sih kalau mau 1 potong. Cuman nanti kalorinya dia menjadi lebih sedikit. Boleh kalau misalnya aku mau ganti 1 tempe 1 tahu boleh. Oh gitu. I see. Kemudian cemilannya, misalnya cemilannya aku mau bawa apel nanti ke studio gitu. Sudah deh, jadi deh nih makanannya. Gimana? Masih lezat kan penampakannya ini? Jelas aku sih lapar. Coba makan ini 3 kali sehari, ini nggak sengsara kan ya? Masih enak ini. Kalau dikasih kayak kecap gitu. Kecap boleh. Kecap masih oke ya. Sambal gitu. Sambal boleh, tapi kalau bisa sambalnya bikin sendiri supaya garamnya nggak terlalu banyak. Masih boleh sambal ulek, boleh, bahkan sambal ulek lebih sehat dibandingkan sambal botolan karena tidak ada pengawetnya. Oke. Berarti sebenarnya kita juga harus mengurangi garam juga ya dok ya berarti ya? Iya, garam itu maksimal 1 sendok teh sehari. 1 sendok teh sehari, itu yang paling maksimal ya? Iya. Karena garam lainnya ada di makanan. Ada yang emang udah asin, walaupun dia nggak seasin garam, tapi sebenarnya ada sodiumnya juga. Oke, sudah jadi. Nah, The Healthier, begitu tadi penjelasan dari Dogep soal makanan untuk para musisi nih. Terus tiba-tiba kita udah kedatangan lagi sama jagoan kita dalam hal healthy lifestyle. DJ, come in DJ. Aduh, dibilang jagoan, serasa jagoan neon. Halo Dokter Grace. Halo. Selamat datang. Ketemu lagi ya. Iya, barusan tuh aku udah ngejelasin dok soal pola hidup sehat. Tapi ini masih dari aspek diet ya. Tapi ternyata ada lagi ya dok ya. Kalau mau pola hidup sehat ada olahraga sama tidur. Nah, ini buat musisi ya. Tapi sebenarnya kalau tidur tuh bukan buat musisi aja. Banyak yang emang nggak merasa kalau tidur itu part of journey-nya kalau mau sehat gitu. Ya kan? Betul. Oke, mungkin gini. Aku mau tahu dulu pola tidurnya Mbak Tia dan Mas Alex kayak apa. Oke, jadi gini dok, kalau aku dulu tuh ngalamin tuh yang usia 20-30an ya. Aku tuh paling seneng begadang. Karena ya itu baru kelar kerja jam 2-3 pagi, terus udah gitu kan tidur kan, mesti bangun lagi jam 8, terus udah gitu harus meneruskan pekerjaan gitu.
Tapi kan aku tidak bisa keep on that rutinitas itu kan. Jadi memang akhirnya seiring bertambahnya usia semakin kok kayaknya aku nggak bisa begadang ya gitu. Akhirnya mungkin mau nggak mau aku kemarin-kemarin sempat majuin tidurku jam 12 deh gitu kan, jam 3 pagi jam 12 lumayan kemajuan. Terus ya udah toleransi sekarang jam 11:30 malam deh mau tidur kayak gitu. Jadi ya karena memang kemarin rutinitas pekerjaannya yang memang menyita waktu banget gitu kan. Apalagi kan Dr. Gis tahu kan, maksudnya kayak aku tuh kalau lagi bikin musik film tuh dikejar-kejar deadline, terus udah gitu gimana caranya mau hidup sehat gitu kan pusing gitu ya. Pusing ngakalinnya ya tidurnya seperti apa. Betul. Mas Alex sendiri gimana tidurnya? Kurang lebih hampir sama sih, jadi waktu mulai 20 sampai 40 kurang gitu. Kan rekaman biasanya malam tuh pagi. Terus kalau ada manggung bisa sampai jam 12 jam 1, sampai rumah baru jam 3 gitu. Terus lama-lama mungkin seiring usia juga ya, udah mendekati 40 tuh kayaknya jam 10 tuh udah ngantuk, jadi mau gak mau harus berubah sendiri gitu. Oke. Sebenarnya sih challenging banget ya buat teman-teman yang musisi kayak kalian. Aku rasa sih nggak Mbak Tia, nggak Mas Alex aja ya kita cerita dalam koridor musisi lah. Mudah-mudahan teman-teman yang musisi juga aware nih, karena aku lihat banyak banget hal ini nggak jadi big concern gitu. Terutama itu untuk musisi muda sih dok. Iya. Ngerasa masih kuat. Bener, ngerasa masih kuat terus tiba-tiba ambruk gitu ya. Dan habis itu keluhannya dikirain cuma lambung doang gitu. Ya kan? Karena gini, tidak tertutup kemungkinan ya. Buat teman-teman ya di usia muda, oke lah kita anggap aja sekarang kita kan lagi bahas musisi ya, anggap aja di musisi ya, di usia yang muda energinya kan lagi meluap-luap tuh ya kan, jadi kayak ngerasa kuat aja gitu, terus ngerasa tidur jam berapa nggak masalah, bener nggak ya kan? Padahal sebenarnya ya mau di usia berapapun tidur yang tidak benar itu dampaknya luar biasa. Oke. Apa sih yang bisa bikin kacau cuman gara-gara tidur? Biasanya kita ujung-ujungnya ke hormon nih ya. Ketika tidur kita kacau ya, tidur itu sebetulnya apa sih yang terjadi ketika kita tidur ya? Jadi ada 2 hormon yang keluar ketika kita tidur, yaitu pertama hormon melatonin. Hormon melatonin itu orang taunya ya kalau baca di marketplace suka jual-jual melatonin gitu. Orang taunya itu obat tidur ya dok, padahal bukan. Itu hormon ya, hormon tidur yang keluar sebetulnya ketika kita tidur. Jam-jam tidur itu dia mulai keluar. Melatonin itu keluarnya dari jam 9 ya sampai pagi, nanti berganti dengan hormon kortisol. Jadi melatonin sama kortisol itu mereka saling opposite. Ya, malam itu naturalnya melatonin tinggi untuk menekan kortisol. Kortisol tuh hormon stres. Ya. Nah, pagi kortisol harus tinggi. Begitu kortisol tinggi, melatonin ketekan gitu. Jadi kita bangun ya. Nah, hormon melatonin keluar, nanti sekitar jam 2 jam 3 dia efek domino tuh ngekick untuk keluar hormon pertumbuhan atau growth hormone. Saya sih udah umur segini masa masih butuh hormon pertumbuhan? Sih mikirnya gitu kan. Pada dewasa ya. Hormon pertumbuhan tuh orang pikir cuma buat ninggiin badan. Enggak ya, hormon pertumbuhan itu satu. Dia itu, nah ini kalau ngomongin fat loss lah misalnya. Hormon pertumbuhan atau growth hormone itu dia hormon yang dipakai untuk ngebakar fat. Ya kalau hormon pertumbuhan kita atau growth hormone kita rendah, mau bakar fat juga susah. Makanya orang kalau yang kurang tidur mau ngurusin badan tuh tambah struggle. Oh gitu. Jadi sebenarnya kurang tidur itu juga mempengaruhi kita badannya jadi menggemuk. Betul sekali. Betul banget. Nah itu dari si growth hormone gitu. Baru satu nih, baru growth hormone. Terus growth hormone itu juga hormon yang mempengaruhi kita punya regenerasi sel. Makanya sebenarnya tidur itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah supaya sel kita beregenerasi. Ya, emang malam itu waktunya badan kita istirahat, beres-beres, bener-benerin gitu. Jadi tukangnya baru keluar malam hari. Nah itu sih sebenarnya banyak banget fungsinya si growth hormone, termasuk build muscle. Nah kita olahraga tapi tidurnya berantakan, lemaknya bandel banget, muscle-nya nggak keluar ya nggak dok ya gitu. Jadi ya, terus apalagi untuk nih brain ya. Jadi kalau kita growth hormonnya rendah,
mau clear in mind tuh, mau mikir juga kadang-kadang suka brain fog gitu loh. Gitu ya, jadi ngeheng gitu kan. Apalagi nggak keluar nih inspirasi gue gitu. Kalau harus bikin musik apalagi Iya, kayak biar kita mengalir gitu. Benar-benar. Nah, setelah itu pagi itu hormon kortisol harus keluar. Hormon kortisol tuh hormon stres. Tapi bukan hormon yang bikin kita stres, bukan. Hormon stres itu maksudnya hormon yang dibutuhkan untuk fight and flight. Jadi kita mau bangun, kita tuh kalau nggak ada stres nggak bangun, ya. Kita kalau nggak ada stres nggak hidup, bener nggak? Tapi kan stresnya kan harus di manage di koridor yang sesuai gitu, nggak boleh over stress kita, ya kan? Nah, kita harus pagi tuh hormon kortisolnya mesti tinggi. Nah, kalau kurang tidur hormon kortisolnya itu belum ngumpul ya pagi-pagi. Makanya suka ada orang yang bilang, "Duh, nyawa gue baru ngumpul nih jam 10 abis minum kopi." Itu artinya sebenarnya hormon kortisolnya yang harusnya jam 6 jam 7 udah mulai tinggi, dia baru tingginya dia masih merangkak nih, masih merangkak karena kan tadi baru tidurnya baru mulai jam 2 jam 3. Jadi mau produksi hormon kortisol juga telat gitu loh. Jadi hormon kortisolnya baru istilahnya baru cukup, baru ngumpul itu jam 10 jam 11. Terus itu juga dipercepat dengan minum kopi, kafein gitu. Makanya dibilang nyawa gue baru ngumpul di jam 10. Padahal sebetulnya dimaksud adalah hormon kortisolnya. Jadi dia jadi telat semuanya. Oke, hubungannya apa nih hormon kortisol? Hormon kortisol itu kalau tinggi di malam hari, kan kita jadi nggak tidur. Mau jadi fight and flight-nya di malam hari. Orang bilang, "Duh, gue paling otak gue paling encer kalau malam." Sebenarnya itu salah. Ya, itu yang kadang-kadang orang pikir itu normal. Ya, kita tuh kadang-kadang jadi kayak ke bawah. Jadi sebenarnya malam itu waktunya istirahat. Kita harus maksain. Istilahnya sekarang sleep hygiene ya dok ya. Jadi harus membiasakan membuat tradisi tidur gitu ya. Jadi oke, gue mau tidur jam 10, berarti jam 9 udah off gadget ya, TV semua dimatiin, nggak ada blue light lagi, lampu udah dimatiin ya, suhu ruangan juga udah diturunin yang dingin dan kita tidur. Sering aku dapat pasien yang gini, "Duk, nggak bisa tidur." Ya udah deh, gue nonton TikTok aja deh. itu kayak kita deh. Ya kan, ya tambah nggak tidur karena ada blue light. Itu horor lagi. Iya, lagi itu makin nggak bisa tidur lagi. Ya, jadi kalau emang kita lagi nggak bisa tidur ya, kalau joke-nya zaman dulu katanya suruh tidur merem ngitung domba gitu kan, itu joke-nya. Tapi artinya sebenarnya kita emang nggak boleh distract lagi, nggak boleh udah nggak bisa tidur ya udah gue baca deh gitu, nggak bisa tidur gue nonton Netflix lah, nggak boleh gitu loh, karena itu tambah nggak bisa tidur ya. Nah nanti begitu hormon kortisol kita kacau, hormon kortisol kalau tinggi ya malam hari dia naikin insulin. Insulin itu hormon, satu sifatnya fat deposit hormon, nyimpen lemak. Jadi semakin banyak insulin kita, semakin banyak lemak kita. Semakin banyak lemaknya. Langsung pegang perut gitu. Ya. Insulin. Nah, terus kalau insulinnya tinggi, kita ngalamin satu kondisi yang disebut insulin resistance. Orang insulin resistance itu makan cuma ada 2, enak sama enak banget. Oke. Emang aku jadinya saya jadi tuan makan nih. Nah itu tanda-tanda insulin resistant. Udah gitu craving. Ya, orang-orang insulin resistant tuh bawaannya tuh pengen ngemil. Pengen es krim terus nih. Tuh. Dan kok bisa aku sih? Cravingnya manis-manis lagi gitu ya. Jadi mereka itu bersambung sebenarnya semuanya. Nah, malam pas insulin tinggi kita craving, terus kita taunya makan udah nggak apa-apa deh gitu. Syukur-syukur makannya masih bener yang kata Dokter Gaby bilang tadi ya, buah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang martabak lebih enak daripada buah, bener nggak? Itu saya setuju. Bapak Dok Gaby. Ketahuan di sini semuanya. Nah, itu dia masalahnya. Nah, ketika kita tidur dengan perut yang terisi, orang bilang gue nggak bisa tidur dok kalau perut gue lapar. Bener nggak? Sebenarnya itu masalah kebiasaan. Ya, karena kita craving emang jadi susah. Tapi kalau kita tidur, perut kita masih ada isinya, satu bahayanya reflux, naik ke atas. Ya kan, makanannya yang belum tercerna masih di lambung jadi naik ke atas. Habis itu begah, tidur nggak enak.
reflux ya Reflux. kan. Terus ntar jadi sendawa. ujung-ujungnya bilang gue kayak mah, gue GERD nih, apalah segala macam karena pencernaannya nggak bagus. Terus apalagi kalau insulin tinggi, insulin itu sifatnya inflamasi, badan kita meradang gitu kan. Nah, jadi tadinya malam kan dicanangkan waktu untuk beres-beres kerusakan yang kemarin-kemarin. Gimana mau beresin kerusakan yang kemarin? Lah orang badan kita gara-gara ada makanan insulin tinggi, beresin si insulin dulu gitu loh. Akhirnya tidak terjadi regenerasi gitu. Jadi sedahsyat itu ya sebetulnya ya, cuman gara-gara nggak bisa tidur. Nah, terus kalau kortisol berantakan, anggaplah umur kita udah 40 tahun ke atas, kortisol berantakan. Kortisol itu kalau tinggi, dia itu mengganggu hormon tiroid. Ya, hormon tiroid itu hormon yang fungsinya ngatur metabolisme kita. Jadi tiroid itu kan harusnya ada tiroid yang tidak aktif dirubah menjadi tiroid aktif, ya kan? Nah, kalau kortisolnya keganggu, itu reseptor si FT3 atau yang tiroid aktifnya itu berkurang. Jadi nggak sensitif. Jadi dari yang tidak aktif menjadi aktifnya keganggu. Akibatnya yang terjadi sudahlah kortisolnya berantakan, insulinnya tinggi, growth hormonnya rendah ya. Tiroidnya ikut-ikutan berantakan. Akibatnya mau kurus itu susah banget karena hormonnya berantakan. Jadi sebenarnya inti dari cerita yang panjang tadi adalah tidur itu bikin hormon kita kacau. Oke, sekarang aku mau tanya nih dok. Jadi misalnya gini, ada satu momen di mana misalnya kita lagi bekerja tapi bekerjanya memang mau gak mau terpaksa harus begadang. Kadang-kadang segitu tuh. Wah, dipakai nih jam 7 pagi gitu kan, misalnya gitu. Bagian kita mesti begadang gitu, misalnya materi dipakai jam 7 pagi. Nah, itu gimana cara, bukan mengatasi sih, mungkin gimana caranya memperbaikinya gitu loh. Udah maksudnya kita kan mungkin tidak mungkin juga untuk menolak deadline dari klien gitu misalnya gitu, tapi kita sendiri kan harus mengorbankan waktu tidur kita nih. Nah, itu gimana mengatasinya seperti apa? Mensiasati. Ada masukan nggak Dokter Gaby? Kalau nggak salah, memang growth hormone itu keluar di jam tertentu. Nah, setahu saya itu di atas jam 10 ya dok ya. Jam 10 melatonin dulu. Jam 10 melatonin dulu. Nah, jam 10 tuh kita masih produksi memang growth hormone, tapi nanti puncak peaknya gitu. Memang udah mulai produksi tuh dok, jam 10-an itu. Udah mulai produksi, ntar peaknya tinggi-tingginya tuh jam 2, jam 3 pagi gitu. Nah, jadi kalau tadi Mbak Tia bilang gimana nih ada deadline. Kalau sifatnya tidak terus menerus, kita masih oke lah ya, masih bisa kompensasi ya, nanti kompensasi. Tapi yang perlu jadi catatan atau note adalah tidur malam secara kualitas tidak bisa diganti dengan tidur siang. Secara kualitas. Kalau secara kuantitas, gue nggak tidur 5 jam, ntar siang gue tidur 5 jam. Kuantitas atau jumlah tidurnya bisa keganti, kan capeknya jadi hilang. Tapi kualitas, di mana hormon-hormon yang tadi Dokter Gaby juga udah mention, hormon growth hormon ya, itu nggak akan keluar di sore atau siang hari. Jadi kualitasnya itu nggak tergantikan. Oke, sama satu lagi nih dok, mau nanya. Kalau kita tidur siang, itu berefek nggak terhadap tubuh kita? Efek pasti ada. Makanya tadi aku bilang secara kuantitas jam istirahat itu kan sama aja taking a nap itu kita istirahat ya. Kalau untuk istirahat dan segala macam memang itu ada dong pasti dampaknya. Tapi kalau ke hormonnya itu nggak ada, karena hormon yang kita inginkan ya untuk keluar nggak bisa kita set up gue tidur siang keluar siang juga nggak bisa gitu loh ya. Jadi kalau ditanya lumayan sih jadi seger lagi, benar ya, itu istirahat secara sel kita istirahat semua gitu. Saya misalnya nggak begadang nih, kan dulu waktu kecil kita suruh tidur siang tuh, walaupun 6 malam normal, tapi siang jam 3 tidur ya sampai jam 4 itu sebenarnya masih perlu nggak sih tidur siang itu?
Kalau aku udah enggak. untuk anak-anak. Iya, sebenarnya itu sesuatu gini. Kadang-kadang ya namanya juga perkembangan ilmu ya, kan ilmu juga tambah lama tambah. Oh gitu kan, ada yang baru gitu kan. Sebenarnya sih siang atau sore hari itu justru kita harus beraktivitas supaya nanti kita tidurnya nggak usah terlalu malam gitu loh. Tapi memang pada anak-anak itu jumlah tidur, bayi aja itu dia jumlah tidurnya itu bisa dalam 24 jam 16 jam sendiri buat dia tidur gitu bayi. Nanti makin lama makin berkurang. Nah makanya pada anak-anak mereka itu disuruh tidur dulu karena secara total anak-anak yang di bawah 5 tahun jumlah kebutuhan tidur dalam 24 jamnya memang masih tinggi dan kurang kalau hanya ngandelin tidur malam. Gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak tidur siang, tapi kita harus paham dulu kenapa kok harus tidur siang. Selama tidak mengganggu tidur malamnya sih sebenarnya nggak apa-apa. Jangan sampai tidur siang terus nanti malamnya tidurnya anak-anak nih udah habis tidur siang tidurnya malah lebih malam gitu. Jangan. Tapi kalau dia tidur siang terus tapi tidurnya jam 8 jam 9 udah tidur, it's okay. Makanya dulu saya kalau suruh tidur siang tetap tutup kamar kan, tapi buka jendela kita kabur. Ini kalau boleh nih aku bertanya, mungkin ini pertanyaan yang memang aku butuh jawaban banget gitu. Jadi anak kita tuh anak yang paling besar ya, ada yang dia tiba-tiba jam tidurnya kebalik. Jadi kebetulan dia juga seniman juga. Si kakak tuh senangnya gambar kan. Nah terus suka kebalik tuh kalau kita bangun pagi dia malah baru tidur. Nah terus begitu pas kita mau tidur tiba-tiba dia bangun. Jadi sore-sore itu jam 5 jam 6 sore dia baru bangun. Terus dia bilang, iya mah gak apa-apa aku jaga rumah nih gitu. Kayak gitu. Jadi kayak yang loh kok ini kebalik gak kayak biasanya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk merubah itu gitu. Itu sama kayak orang jet lag. Iya. Oh iya ya jadi orang jet lag. Kita mesti ya suka tidak suka mau tidak mau memaksa. Orang jet lag itu kan dipaksa gitu ya. Dikembalikan ke namanya, kita tuh punya di badan kita ya punya yang namanya circadian rhythm ya atau irama natural hidup kita. Jadi kalau malam tuh tidur istirahat, siang itu bangun. Nah ketika kita kebalik itu kan berarti kita ngelawan circadian rhythm kita ya. Rhythm naturalnya kita lawan. Nah, kita mau ngebalikin caranya gimana? Memang ini agak sedikit di-push gitu kan. Jadi harus benar-benar mau dulu nih dianya, ya kan? Anaknya juga harus kita sama-sama janjian nih mau latihan tidur. Biasanya pagi ya. Jadi dia tidak tidur gitu loh. Dan kayak orang jet lag ya. Jadi pagi itu aku kayak orang jet lag. Kalau kita secara medikasi gitu, itu aku masukin vitamin-vitamin yang keluarnya pada pagi hari, yang dibutuhin pagi hari buat energi. Jadi kayak vitamin B, vitamin D, ya kan? Dan biasanya aku pasti periksa kortisolnya. Kalau kortisolnya rendah, biasanya pasti rendah, itu aku kasih obat untuk ninggiin kortisol. Gitu. Dan obat-obat yang untuk kita bilangnya adaptogen. Adaptogen itu obat-obat yang kalau kortisolnya rendah dia naikin, kalau kortisolnya tinggi dia rendahin. Mau nggak mau harus begitu karena kalau suruh latihan sendiri pasti nggak bisa. Ya, nah nanti begitu malam dia belum terbiasa kan, nah mulai tadi yang sleep hygiene dia harus membiasakan, harus maksain gue harus tidur kayak gitu ya. Jadi emang nggak bisa ngapa-ngapain dulu dan itu nggak mudah dan nggak sebentar ya. Jadi beda sama jet lag kan sebentar ya. Kadang-kadang kalau pasien-pasienku yang jet lag pagi datang sini aku kasih aja boost di infusin vitamin-vitamin buat melek aku bilang gitu kan. Nah itu bisa gitu. Nah ada satu lagi kayak pemberian ozon terapi kan itu jadi relax ya, kasih oksigen segala macam. Jadi memang yang tadi Mbak Tia tanyakan gimana ya harus janjian dulu nih sama anaknya dia mau berubah karena nggak bisa kitanya yang begini-begini tapi dianya belum mau karena itu struggle banget karena once dia nggak mulai sekarang nggak akan juga mulai nanti. Jadi emang mesti dianya dulu mau saya mau benerin tidur nih gitu. Karena nanti
Kayak tadi kayak Mas Alex, pintunya ditutup dia kabur. Ya sih. Ya sih. Gitu, jadi tidur kan nggak ada yang tahu, bener ya? Gitu, yang tahu cuma kita sama yang di atas gitu kan. Jadi emang harus jadi dianya ya, Iya. Dok ya. Jadi kalau yang mau namanya tidur itu emang ternyata nggak segampang pelor nempel molor, enggak gitu ya. Tidur itu untuk sebagian orang adalah usaha, effort gitu. Dan ini yang makanya tadi aku mention, dan ini yang paling sering terjadi pada teman-teman musisi memang gitu, karena emang sekarang katanya keluarnya pas malam gitu kan, segala ide-ide dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau yang sehat sih, kalau musisi tuh keluar ide itu bisa kapan aja kok, Dok. Nah, maksudnya tuh iya, nggak harus malam. Nah, gitu. Kita bikin lagu pagi-pagi ya. Apalagi Mas Alex juga tiba-tiba pagi-pagi udah di depan laptopnya, terus tiba-tiba udah pegang bass aja, udah main. Berarti nggak benar dong ya? Artinya bukan nggak benar, artinya bisa, masih bisa dong gitu. Yang namanya teman-teman musisi nggak harus begadang, bisa dong. Iya, kayaknya kita nggak Bisa begadang ya. juga. Oke, good. Berarti Saya juga- artinya saya ada belajar juga harapan. dari teman saya tuh ada yang main gitar juga di produser. Dia bilang mulai umur 40 dia merekam kebiasaan kerja jam 8, jam 5 udah tutup studio sudah. Jadi nggak boleh Itu udah studio benar jam 5. tuh, Ci. Jadi Itu udah benar tuh. juga mungkin. Iya, benar-benar itu benar. Memang sebenarnya healthy lifestyle tuh is a choice ya, pilihan. Kita mau invest buat kesehatan kita sekarang atau ntar panennya sakit gitu. Jadi mungkin memang semuanya itu adalah habit kan ya, Dok ya. Iya. Maksudnya ya kalau misalnya kita masih menganggap bahwa nggak, kita keluar ide di malam hari gitu, Iya. kayaknya itu bisa dirubah Bisa. kok. Bisa. It's a choice Semuanya ya. bisa dengan Ya. niat Ya, ya. benar. Maka kadang-kadang yang perlu ditekanin pada teman-teman siapapun gitu ya, harus tahu nih, kenapa sih kita mesti bersusah-susah ngatur pola makan yang kayak tadi dokter Gibi ajarin? Kenapa mesti susah-susah? Ya elah, gue tidur aja, ribet amat sih lu kan gitu kan, segala tidur lah diurusin gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Kalau emang mau sehat, tidur pun jadi isu gitu. Iya. Ya kan, karena ibu-ibu sekarang apa nonton Netflix ya sampai pagi ya, Begadang. drama Nonton Korea gitu. Habis gitu besok botox pengen awet muda ya. Percuma gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh botox. Nanti marah lagi gue diprotes sama ibu yang botox nggak boleh. Tapi artinya kita kalau emang pengen cantik atau pengen sehat, jangan cuma tampilan luarnya aja. Ya ntar semuanya udah bagus nih, udah glowing, udah apa, itu diabetes. Kesian kan gitu. Oh ya Dok, ini kan salah satu dari aspek hidup sehat, olahraga juga ya. Kalau mau tanya nih Mbak Tia sama Mas Alex, ada nggak nih aktivitas fisiknya sehari-hari? Biasanya saya ngajak dia olahraga ke mall sih. Dia mau jalan. Saya mau jalan keluar rumah gitu suka males. Berarti bebannya di dompet kalau gitu. Sama juga belanjaan ya Dok. Itu olahraga beban juga kalau kayak gitu. Ya. Oke. Tapi for real, kira-kira apa yang beneran olahraga selain ke mall ya? Kalau saya dulu biasanya sekarang udah agak males ya. Biasanya pagi itu saya selalu stretching gitu. Oke. Napasan gitu. Berarti ya Kalau aku apa ya? Nggak, cuman kan aku kan akhir-akhir ini kan memang lagi mengaktifkan lagi, karena aku kan memang main saxophone sekarang juga gitu maksudnya. Oh, nafas mesti kuat itu. Ya makanya ternyata tuh aku latihan sejam itu tuh juga cukup menguras keringat juga. Jadi kan kita memang mesti manggul kan, manggul saxophone, walaupun memang ada ininya ya, manggul saxophone terus gitu kita kan melakukan pernapasan kan, tarik nafas gitu. Ya tapi memang saking asiknya gitu, jadi kayak tiba-tiba 2 jam sendiri gitu, 2 jam setengah lah gitu. Paling itu aja sih latihan. Aku gak tahu apakah itu juga termasuk olahraga, tapi aku sih merasa bahwa aku manggul menguras saxophone. energi. Iya, terutama terus udah gitu kayak akhirnya latihan pernafasan, karena kan dari waktu pas kita udah buka saxophone kita, hal pertama yang kita lakukan adalah meniup, terus udah gitu dengan not panjang gitu sepanjang mungkin, terus napasnya kan juga napas perut, terus napas dada gitu, pokoknya memang di antara itu gitu memang harus kita latih semua sih. Iya. Itu mungkin
nggak tahu kalau aku sih menganggapnya olahraga ya katanya kalau ini menganggapnya Ini tuh termasuk NEAT ya dok ya. NEAT, Jadi ya. kita ada yang namanya olahraga. Jadi panas dari tubuh kita itu dihasilkan setelah olahraga. Ada juga dari aktivitas non olahraga. Namanya apa? Non exercise activity thermogenesis. Nah itu bisa dari kita mungkin ngomong banyak pun bisa jadi NEAT, main saxophone bisa jadi NEAT gitu. Yang tanpa kita sadar ternyata itu menguras energi, mengeluarkan panas. Nah tapi kita juga butuh energi yang dikeluarkan dalam bentuk olahraga ya dok ya. NEAT juga memang harus kita tingkatin ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga NEAT-nya tahu nggak apa? apa tuh dok? Ngepel. Ya. Makanya bilang gitu kan, kan dok mesti olahraga lagi kan gue udah ngepel, udah nyapu keringetan gitu kan. Walaupun memang isi aku kan sering ngalamin ya, tiap misalnya sempat satu periode aku tiap hari ngepel sama nyapu dan itu memang keringatnya biur langsung. Iya, dan semua nganggap itu aku udah olahraga loh, nggak perlu olahraga lagi, nggak bisa, itu NEAT yang kayak dokter Gaby bilang tadi NEAT ya, kecuali kalau nanti ngepel masuk cabang olahraga olimpiade ya, mungkin nanti kita bisa ikut ya. Gitu kan. Jadi sebelum olahraga ngepel lihat dulu nadinya, terus ngepel ya kecepatan tertentu setelah gitu, jadi dihitung gitu kan. Nah NEAT itu harus, kalau NEAT kita rendah kita bilangnya mager ya, atau kita bilang sedentary lifestyle. Orang-orang yang NEAT-nya rendah itu masuk orang-orang yang sedentary, nggak bergerak, atau istilahnya apa sih, potato couch ya, orang yang duduk doang nonton TV sambil ngemil gitu, mager gitu ya. Kaum rebahan Sekarang itu Kaum istilahnya. rebahan, ya. Nah tapi olahraga itu tetap ya, aku tuh selalu mengajak ya, semuanya perempuan laki-laki umur 30 tahun ke atas itu udah mulai mikirin memaintain dan kalau bisa menambah massa otot. Oke. Karena otot itu pabrik apa ya istilahnya, ya pabrik ya buat bakar lemak ya, buat bakar lemak. Jadi makin berumur ya, sejak umur 30 massa otot kita berkurang tuh 1-3%. Berkurang sehingga massa otot gini, berat badan naik tapi massa otot turun, berarti yang naik apa tuh? Lemak. Nah sementara mau bakar lemak, bakarnya kan di otot. Insulin itu biar sensitif, itu ototnya dibanyakin supaya terjadi sensitivity insulin di situ gitu, kerja tuh si insulin. Nah ini ototnya tinggal dikit, lemaknya tambah banyak, bot-botan gitu loh bakarnya itu. Yang kedua, kalau makin berumur ya, berat badan makin berat ya, itu apa yang kita butuhin? Otot bawah, coba dilatih. Jadi konsepnya olahraganya yang resistance, yang memperbanyak otot dan utamain otot bawah. Iya sih, memang kan dulu aku juga udah mulai sakit-sakitan juga. Nah, mungkin dengan latihan otot bawah itu bisa membantu konsepnya itu. Latihan otot bawah Iya, untuk mengurangi beban di lututnya. Sip, Memang nanti kita benerin. Sebenarnya sih untuk olahraga sih something is better than nothing ya. Bener. Jadi kalau misalnya mau jalan kaki 30 menit sehari itu Mulai dulu. Tapi aku masih boleh main saxophone dong? Boleh. Iya. Tapi habis itu jalan. Iya habis itu Jalan komplek. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan kita. Oke, sekarang kita mau menyaksikan single barunya Mbak Tia dan Mas Alex, judulnya Kasih. Silahkan menempati panggung nih Mbak Tia dan Mas Alex. Keren banget. Terima kasih. Oke, yuk. Kasih, aku jatuh cinta kepadamu. Kasih, tatapanmu menyentuh kalbuku. Kau selalu mengisi hari-hariku dengan cinta dan cinta dan cinta. Kasih, aku jatuh cinta kepadamu dan kau selalu mengisi mimpi-mimpiku. Hanya kaulah yang ku rindu. Kasih,
aku jatuh cinta kepadamu. Aku jatuh cinta kepadamu. Kasih, tatapanmu menyentuh kalbuku. Kau selalu mengisi hari-hariku dengan cinta dan cinta dan cinta. Kasih, aku jatuh cinta kepadamu. Dan kau selalu mengisi mimpi-mimpiku. Hanya kaulah yang ku rindu. Kasih, aku jatuh cinta kepadamu.